Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya. Dan juga tidak lupa ketika mungkin kalian dihantam sebuah masalah ataupun problem ataupun konflik ya, apapun itu, baik itu yang berat maupun yang ringan, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan keluar ya. Itu doa saya ataupun harapan saya buat kalian semua, wabil khusus ya yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Sabtu sampai batas waktu hari Senin ya. Katakanlah mulainya tuh ya tanggal 23, 24 sampai batas waktu tanggal 25. Artinya kan 3 hari ke depan, Sabtu sampai Senin. Ya meleset-melesetnya paling 1 hari ya. Untuk temanya kali ini saya akan mencoba mengambil tema ya. Maksud saya begini, saya akan mencoba mengambil tema, saya akan mencarikan informasi ataupun berita ya dari kalian. Nanti kira-kira harapan dan impian apakah ya yang akan bisa terwujud ya. Sekali lagi, impian dan doa apa ya yang kira-kira akan terwujud ataupun yang akan kalian rasakan di 3 hari ke depan ya. Tentunya tetap ada 3 faktor ya. Ketika nanti kalian mungkin diuntungkan di secara asmara ya, maksud saya bisa saja impian harapan kalian itu diberikan ya, diberikan keberuntungan di faktor asmara, ya syukuri aminkan. Bisa saja nanti diberikan di faktor pekerjaan, ya syukuri aminkan. Bisa saja nanti diberikan di masalah finansial ataupun keuangan, ya syukuri saja. Intinya 3 faktor ini ketika mungkin mengena kalian salah satunya, ya syukuri saja. Ya syukur-syukur ketiga-tiganya mengena sama kalian. Asmara kalian diuntungkan, terus pekerjaan kalian diuntungkan, sama keuangan kalian diuntungkan ya. Semoga saja impian ataupun harapan kalian bisa diuntungkan untuk ketiga-tiganya ya. Semoga bisa dimengerti sobat ya maksud saya. Oke ya, di informasi terakhir tetap saya selalu mengatakan di poin terakhir ini, apapun uploadan readingan terbaru saya yaitu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengajak, nggak tahu nanti yang tarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya. Karena ini kan bersifat luas. Saya juga nggak tahu nama kalian. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya, meskipun ini general reading, ya syukuri, syukur alhamdulillah. Ya, kan seperti itu. Amin kan sobat, karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi biar saya bisa tahu nama kalian ya, sedikit info dari kalian sehingga saya akan bisa fokus, itulah yang akan saya tembak ya. Nah, dengan demikian nanti yang konsul akan bisa menemukan suatu jawaban yang akurat, karena sekali lagi sudah banyak sekali ya, baik yang sahabat kita yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia ya, itu konsul alhamdulillah semua pada akurat. Dan di situ nanti ketika memang ada kesulitan, ya akan saya kasih opsi-opsi pilihan ya, agar bisa lepas dari keterpurukan, agar bisa terbuka kembali aura yang semula adanya suatu tembakan black magic. Kan kira-kira seperti itu intinya ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya kalian, semoga bisa selaras ya.
Oke, kita lihat di sini setelah zodiak Gemini ada zodiak Aries. Artinya zodiak Aries akan kita bacakan. Oke ya, kita lihat untuk Aries asmara dulu. Informasi apakah yang akan kalian dapatkan? Di sini Aries asmara, kartu utama muncul petunjuk Pack of Pentacles, yaitu ada seorang memegang koin sama melihat koin. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 Pentacles ya, itu ada seorang perempuan dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangannya. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries ya, seputar asmara ya. Ini muncul petunjuk Pack of Pentacles. Artinya di sini kelihatannya Aries sedang berfokus ya. Kelihatannya kalian sedang berfokus, kelihatannya kalian sedang berpikir ya, ataupun merenung agar bagaimana bisa stabil ya, agar bagaimana bisa mencapai kebahagiaan, keharmonisan, rasa saling pengertian. Ini yang sedang diharapkan zodiak Aries, karena saya menangkap di sini apa ya, zodiak Aries ini kelihatannya benar-benar tidak mau adanya suatu kesalahan gitu. Jadi kalian itu tidak mau adanya suatu konflik yang terjadi. Makanya di sini tergambarkan bahwa kalian itu berpikir ya, bagaimana solusinya, bagaimana jalannya agar ketika asmara itu baik, tidak terjadi masalah, dan ketika ada masalah itu akan menjadi baik. Nah, jadi kalian itu berpikirnya seperti itu. Jadi benar-benar terlihat bagus ya energinya, terlihat kalian mau menjaga asmara kalian ya. Nah, di sini kelihatannya kan bagus ya, gitu loh. Di sini tergambarkan 9 koin. Artinya apa yang menjadi apa ya, pemikiran kalian ya, seperti yang saya katakan tadi, adanya suatu penjagaan, adanya suatu kefokusan dan kekonsentrasian. Di sini kelihatannya akan kalian tuai hasilnya, gitu loh. Ibaratnya itu hasil kalian menanam ini, kalian akan memetik hasilnya di sini. Nah, di sini kelihatannya akan bagus ya, terutama di 3 hari ke depan. Bisa saja yang ada masalah ini akan damai, akan berangsur-angsur pulih, dan ketika kalian tidak ada masalah di sini kelihatannya akan bertambah bagus ya. Karena jelas di sini adanya suatu kebahagiaan, adanya suatu pencapaian impian, pencapaian harapan yang selama ini mungkin kalian idamkan, ya, yang selama ini mungkin kalian harapkan. Di sini kelihatannya akan tercapai tentang adanya suatu kestabilan, tentang adanya suatu rasa saling senang, entah hati kalian sama pasangan kalian, kira-kira seperti itu ya. Oke, di segmen terakhir nanti akan saya deteksi. Kita lihat dulu di pekerjaan. Di sini muncul kartu utama petunjuk King of Cup ya. Itu King of Cup, prajurit naik kuda putih ya, memegang cup. Terus dikonfirmasi sama kartu The Chariot, itu ada laki-laki itu ya. Depannya ada singa hitam sama singa putih. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries ya, tentang seputar pekerjaan ataupun karir, dimana sebetulnya kalian itu ya mempunyai apa ya, Aries ini sebetulnya apa ya, mempunyai perihal ke depan gitu loh. Jadi ibaratnya itu kalian sudah mempunyai angan-angan, sudah mempunyai perencanaan agar bagaimana pekerjaan kalian ataupun karier kalian tuh bisa
kalian capai secara target ya, bisa kalian wujudkan secara impian, apalagi kesuksesan keberhasilan. Nah, kelihatannya kalian tuh punya rencana seperti itu, mau mewujudkan impian kalian gitu loh ya. Cuma di sini ketika kalian punya suatu apa ya, pemikiran ya, mempunyai suatu langkah-langkah, mempunyai suatu perencanaan, ini saya menangkap ya energinya ini terlihat kalian ini lamban gitu loh untuk Aries ya. Ini kenapa dengan Aries gitu ya. Ketika sering saya mengatakan ketika itu muncul suatu ide solusi ataupun suatu gagasan ya, gagasan lah yang lebih kreatif, itu segera jalankan sobat gitu. Jangan dipending ya. Terutama untuk kalian yang mempunyai zodiak Aries ya, terutama di 3 hari ke depan. Siapa tahu ini nanti akan terjadi hal-hal yang bagus gitu loh. Akan menjadi apa ya istilahnya itu pencapaian-pencapaian target sesuai yang kalian inginkan. Nah, ketika itu kalian pending sobat ya, kalian lambat untuk bisa menerapkan, kalian lambat untuk bisa menjalankan, untuk bisa mempraktekkan. Nah, di sini akan terjadi suatu masalah gitu loh ya. Jelas terjadi suatu masalah. Kenapa saya mengatakan akan terjadi suatu masalah? Karena di sini kalian ada suatu masalah juga gitu loh ya. Makanya mungkin di sini menggambarkan bahwa secara pekerjaan ataupun karir Aries ini kelihatannya belum beres gitu loh. Jadi masih kesulitan untuk mewujudkan target, untuk untuk bisa mewujudkan harapan apalagi keberhasilan, kesuksesan. Di sini kelihatannya Aries masih kesulitan. Makanya tergambarkan ketika kalian punya ide, punya gagasan, punya solusi segera jalankan. Kan seperti itu ya. Nah, jadi jelas di sini akhirnya apa? Akhirnya muncul The Chariot. The Chariot ini menggambarkan bahwa kalian ya itu tadi masih ada masalah, masih belum beres semua, apalagi plus kalian lambat untuk bisa menerapkan ketika punya ide dan solusi, lambat untuk mempraktekkan. Akhirnya kalian apa? Di sini dibuat bingung kalian dengan masalah kalian sendiri, gitu loh. Ya. Kalau saya menangkap sih gini ya, ketika kalian dihadapkan masalah ini khususnya buat sahabat Aries ya, jangan sampai ada rasa bimbang sahabat. Jangan sampai ada sebuah rasa bimbang, rasa ragu ya. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Nah, ketika kalian dihadapkan suatu pilihan, bagaimana kalian akan bisa mencapai suatu hal yang baik ya, suatu keberhasilan ketika kalian rasa bimbang, rasa ragu itu tinggi. Nah, kira-kira kan seperti itu. Bagaimana akan bisa selesai masalahnya? Nah, makanya tergambarkan jangan bimbang, jangan ragu ketika ada masalah, pilih salah satu jalan ya. Pilih salah satunya agar bisa selesai masalah, agar kalian bisa mencapai target, minimal akan bisa mencapai target biarpun tidak terlalu berhasil, tidak terlalu sukses, minimal ada peningkatan. Kan seperti itu. Karena di sini digambarkan apa? Singa hitam sama singa putih. Artinya ya ketika kalian ada masalah ya, seperti yang saya katakan tadi, buang rasa bimbang, buang rasa ragu, pilih ya. Contoh ketika kalian memilih singa putih, ini kan ada singa putih sama singa hitam ya. Nah, ketika kalian milih singa putih, ibarat itu jalan sebelah kanan yang akan kalian tempuh, yang akan kalian pilih, ya ambil. Ketika itu akan baik, akan bisa menghasilkan suatu target-target dalam karir ataupun dalam pekerjaan kalian, kenapa tidak? Nah, kan seperti itu. Nah, bisa juga ketika kalian meyakini saya mengambil singa hitam ataupun jalan yang sebelah kiri, itu yang saya jalani, ya nggak masalah. Yang penting intinya di situ jalan manapun, entah jalan kanan, entah jalan kiri, ambil salah satu sobat, gitu loh, agar kalian bisa menemukan sebuah solusi, gitu loh, agar kalian bisa menemukan apa nantinya yang kalian harapkan itu bisa berhasil. Masalah nanti berhasil atau tidak itu dipikir belakangan. Yang jelas kalian harus berani dulu mengambil suatu pilihan. Nah, jangan diambil semua nanti kacau, tidak akan ketemu di sini karena saya menangkap di sini bahwa kalian akan dihadapkan sebuah pilihan-pilihan ya. Jangan sampai salah pilih juga. Nah, kan seperti itu. Tapi saya rasa apa ya, yang penting ambil salah satu keputusan dulu. Dapat masalah berhasil, masalah tidak, pikir belakangan. Ya, kira-kira seperti itu agar kalian menemukan sebuah jawaban. Kalau kalian ragu, apalagi bimbang, kalian tidak akan menemukan jawaban. Ya. Entah berhasil, entah selesai, entah tidak, kalian tidak menemukan jawaban. Nah, makanya di sini tergambarkan Aries masih kesulitan untuk bisa mencapai target. Ya. Apalagi kalian adanya suatu petunjuk King of Cup selalu lamban untuk bisa mempraktekkan, untuk bisa segera menerapkan, segera menjalankan apa yang sudah menjadi solusi kalian. Nah, kan seperti itu ya. Oke, lanjut dulu di faktor keuangan. Di sini muncul The Emperor ya. Itu ada raja tua duduk sambil memegang tongkat ya, The Emperor. Terus dikonfirmasi sama kartu. Nah,
muncul Five of Wands ya, ada 5 tongkat saling menyerang itu ya, loh, saling menyerang. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries ya, tentang keuangan di sini jelas ya. Aries sedang apa ya? Hampir sama ya sama pekerjaan. Di sini Aries kelihatannya kalau di faktor keuangan ingin adanya suatu kestabilan, ingin adanya suatu kerisikan-kerisikan yang lancar, ingin adanya suatu pemasukan, entah itu tak terduga, entah terduga, entah besar, entah kecil. Itu yang diharapkan Aries. Makanya Aries di sini tergambarkan, Aries ini kelihatannya apa ya? Sulit mencapai itu semua. Akhirnya apa? Akhirnya kalian selalu berkonsentrasi dan selalu ingin menyusun rencana, ingin mengubah formasi ataupun ingin mengubah taktik baru agar bagaimana bisa mendatangkan sebuah keuangan. Nah, itu yang sedang kalian alami saat ini. Jadi kalian itu tertangkap energinya, kalian sedang berfokus. Ini nanti bagaimana ya cara untuk merubah untuk merubah susunan rencana. Bagaimana ya nanti caranya untuk mengubah sebuah taktik. Karena apa? Ketika taktik ataupun rencana ini tidak saya rubah, saya akan kesulitan terus. Nah, ibaratnya seperti itu kalian itu. Jadi kalian berusaha untuk konsentrasi, berusaha untuk fokus, berusaha untuk menyusun rencana ulang, memperbaiki, ya mengatur strategi baru agar mendapatkan sebuah keuangan yang masuk. Itu yang saya harapkan di sini. Ya, karena apa? Karena saya menangkap di sini kalian benar-benar kesulitan di sini. Gitu loh. Ya, apalagi di 3 hari ke depan ini kelihatannya Aries adanya nanti akan dihadapkan sebuah konflik kalian di 3 hari ke depan, entah masalah utang piutang, entah apa ini yang jelas, entah adanya suatu yang tiba-tiba kalian harus membayar uang yang lebih besar tanpa kalian sadari, tanpa kalian duga. Nah, kira-kira seperti itu konfliknya ya. Makanya tergambarkan kalian itu sedang ada suatu masalah, mungkin secara keresahan ataupun secara keuangan kurang bisa stabil ya, kurang bisa adanya suatu pemasukan yang kalian harapkan. Makanya terlihat kalian ingin sekali merubah suasana, ingin mengganti sebuah formasi ya, ingin istilahnya itu berusaha untuk merubah rencana-rencana gitu loh ya. Karena jelas sekali lagi kalian di kartu konflik ada petunjuk 5 tongkat, yaitu bahwa kalian mengalami suatu kesulitan, bahwa kalian mengalami suatu problem yang luar biasa di faktor keuangan. Bisa saja yang dulu ataupun kemarin lancar, tiba-tiba serasa mandek, serasa mampet. Nah, ini kenapa? Nah, nanti akan kita lihat ya sama-sama seperti apa ini Aries. Oke ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ini Aries ini ya. Oke ya. Informasi apakah yang akan kalian dapatkan ya? Dalam arti impian ya ataupun harapan di faktor asmara tentang hal kepositifan apakah akan bisa kalian capai di 3 hari ke depan. Di sini Aries benar-benar sangat diuntungkan ya. Ini secara komunitas terbesar rata-rata Aries akan diuntungkan dalam arti ya memang akan adanya suatu kesenangan ya, minimal adanya suatu kestabilan di sini ya. Ketika mungkin dihantam masalah itu akan cepat selesai, akan cepat reda ya. Ketika tidak ada masalah pun di sini kelihatannya akan bertambah baik. Jadi intinya informasi yang kalian dapatkan tentang seputar impian dan harapan apakah bisa baik di asmara, insya Allah akan bisa mengena sama kalian baik ya. Cukup mantap Aries. Nah, kalau secara pekerjaan setelah saya deteksi dengan secara penerawangan informasinya secara impian, secara harapan, apakah bisa adanya suatu keberuntungan di faktor pekerjaan ya. Di sini kelihatannya apa ya? Kelihatannya Aries di sini 50-50 ya, gitu loh. Ada yang diuntungkan, ada yang tidak gitu loh ya. Secara diuntungkan pun ini kecil loh gitu loh ya. Maksud saya gini, kenapa kok saya mengatakan biarpun itu diuntungkan itu kecil gini. Ketika kalian ingin mengejar sesuatu, ingin mencapai target itu, ya memang sudah kalian bisa gitu loh. Memang bisa kalian kejar target tersebut, tapi belum maksimal gitu loh. Ya tapi kan alhamdulillah masih diuntungkan. Nah, makanya saya mengatakan 50-50 yang 50% ini akan bagus, tapi itu pun kecil. Nah, gitu loh. Maksud saya kecil itu ya seperti yang saya barusan jelaskan gitu loh. Nah, yang 50% ini, yang satunya lagi ya kelihatannya akan apa ya? Energi Aries akan kelihatan sedikit stuck ya di sini ya. Tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Bahkan di sini akan dihadapkan sebuah kebingungan, sebuah masalah-masalah dan itu akan merugikan buat kalian.
Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas ya, informasinya seputar pekerjaan, apakah ada keberuntungan di hal pekerjaan, secara harapan, secara impian apakah bisa terkabul di sini, ya kelihatannya 50-50. Nah, karena apa saya mengatakan yang 50% ini akan bagus ya, tapi itu pun kecil lah. Karena di sini ada suatu keterlambatan sobat gitu loh. Coba kalian ketika mungkin ada suatu solusi, ide-ide kreatif, segera kalian laksanakan. Ketika ada kesalahan, segera segera kalian perbaiki, segera kalian perbarui. Nah, di sini kelihatannya kan bagus. Nah, gitu loh. Jadi secara 50% ini total gitu loh, total bagus gitu loh. Nah, makanya kenapa saya mengatakan secara 50% diuntungkan tapi kecil ya itu tadi karena di sini masih ada keterlambatan. Nah, ya seperti itu ya, semoga bisa dipahami sobatnya. Apalagi yang apa ya, yang tidak dijalankan. Nah, di sini akan masuk ke 50% yang kurang bagus gitu loh. Dengan adanya suatu kebimbangan, keraguan untuk mengambil suatu keputusan, ya ketika di antara masalah kalian ragu, nah ini akan bertambah kacau. Ya semoga saja harapan saya yang 50% yang baik itu mengena sama kalian yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya. Semuanya seperti itu ya. Oke, kalau di faktor keuangan ataupun finansial ataupun kerezekian ya, informasi yang akan kalian dapatkan ya, apakah secara impian dan harapan bisa ada suatu keberuntungan di 3 hari ke depan. Di sini kelihatannya Aries apa ya, bisa dikatakan masih belum diuntungkan ya di sini. Karena di sini masih adanya suatu perencanaan gitu loh. Masih adanya suatu penataan-penataan gitu loh. Ya, jadi ibaratnya itu kalian sudah kedahuluan suatu konflik di sini gitu loh ya. Makanya apa ya, ada suatu keterlambatan. Karena kan jelas tidak bisa dipungkiri pekerjaan juga ibaratnya ada hubungannya sama keuangan. Nah, kalau kalian di pekerjaan lambat untuk bisa, itu tadi yang sudah saya jelaskan, otomatis kan akan berpengaruh di keuangan juga. Nah, itu secara logika ya. Nanti kan akan saya deteksi apakah ada faktor non medis di situ, sehingga kalian di sini kedahuluan apa ya, kedahuluan konflik ya. Kira-kira seperti itu. Jadi jelas di sini sekali lagi informasi yang kalian dapatkan di sini kelihatannya apa ya, Aries kurang bisa diuntungkan gitu loh karena banyak suatu masalah. Kan seperti itu ya Aries ya. Jadi sekarang saya akan mencoba ya untuk mendeteksi ini Aries ini ya. Satu kali lagi nih ya. Oh ya ini ya sampai saya deteksi lagi di sini ya. Di sini tetap ya Aries bisa dikatakan informasi yang akan kalian dapatkan di sini ya. Kalau asmara sih bagus ya, seperti yang saya katakan tadi. Kalau di pekerjaan ini jelas apa ya, 50-50 ya, gitu loh. Kalau di apa, di keuangan di sini kelihatannya akan ada suatu masalah ini Aries, sampai saya deteksi lagi kan barusan. Nah, di sini benar-benar ada suatu ketertembakan ya Aries ya. Ternyata kalian tertembak di faktor keuangan. Ada seorang yang toksik, yang iri hati, yang itu menembakkan energi black magic sama kalian. Ini jelas Aries tidak bisa dipungkiri. Makanya kalian hampir-hampir kesulitan di sini. Ya, makanya saya tadi mengatakan kok kalian kedahuluan di sini gitu loh. Kedahuluan masalah. Ya, makanya kalau saya menangkap kalian masih mau menyusun rencana, belum adanya suatu kestabilan, belum adanya suatu rezeki yang lancar, apalagi rezeki secara dadakan. Nah, ini kedahuluan masalah kalian di sini. Ya, itu sebabnya memang ada suatu ketertutupan sobat. Ada suatu tembakan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup, sehingga membuat kekacauan di faktor keuangan. Nah, kan seperti itu ya. Ini juga ada hubungannya gitu loh sama pekerjaan juga ini Aries ini. Oke ya. Untuk sahabat Aries sudah saya informasikan di seputar asmara, di seputar pekerjaan dan di seputar keuangan. Sampai saya tadi mendeteksi 2 kali ya untuk Aries ini ya, benar-benar energinya sangat dikacaukan di faktor keuangan kalian. Kalau bisa di netral ya untuk Aries ya. Oke ya untuk sahabat Aries, semoga tetap semangat apapun itu, semoga manfaat ya. Yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan kalau ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya ya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikannya. Entah itu rasional, entah tidak, entah cocok, entah tidak ya. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat ya, sikapi apapun itu dengan bijak ya. Di segmen terakhir sering saya mengatakan ketika kalian dihantam masalah ya, dan itu sudah jauh di nalar logika ya,
apalagi kalian sudah mengetahui, sudah merasakan, kok ini sudah tidak logika lagi. Nah, apalagi kalian merasakan semakin hari semakin terpuruk, nah itu jangan dianggap sepele sobat, nanti bisa menjadi 10 ya, gitu loh. Jangan dianggap sepele, nanti akan bisa parah, nanti kalian akan bisa habis-habisan. Nah, bagaimana cara untuk lepas dari itu, untuk menanggulangi itu semua agar tidak semakin hari semakin habis-habisan? Ya, tetap saya mengatakan ada 2 syaratnya. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa ya. Dan 2, lakukan tahap ikhtiar sobat, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka bisa memberi petunjuk, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keberhasilan itu akan bisa masuk dalam kehidupan kalian. Nah, beda lagi ketika kalian bisa menetralkan sendiri, mungkin tahu tata caranya, doanya, ya silakan dinetralkan sendiri. Intinya harus ada suatu penetralan. Nah, kan seperti itu sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan mau bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Apalagi orang itu mengetahui, sudah merasakan semakin hari semakin terpuruk, tapi dibiarkan, tidak mau adanya suatu langkah ikhtiar. Nah, itu nasib tidak akan mau berubah. Nasib akan mau berubah mengikuti kalian, mengikuti ikhtiar kalian. Karena apapun itu kita harus yakin ya bahwa ketika kita sudah berikhtiar itu tidak akan bisa mengkhianati sebuah hasil, asalkan ada suatu keinginan yang positif yang baik ya, kan kira-kira seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Aries, apapun itu semoga bermanfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.